Nah, selanjutnya kaidah yang kita dapati di bab yang pertama ini yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah atau kata tunjuk. Dan isim isyarah ini ada yang digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki dan ada juga yang digunakan untuk muannats perempuan. Dan di bab yang pertama ini kita mendapati isim isyarah untuk menunjukkan benda yang dekat, yaitu hadza dan hadhihi. Hadza isim isyarah untuk mudzakkar atau laki-laki, hadhihi isim isyarah untuk muannats yang perempuan. Contoh isim isyarah hadza adalah hadza akhi. Ini saudara laki-lakiku. Ya, ini saudara laki-lakiku. Hadza akhi. Salah kalau kita katakan hadhihi akhi. Karena akhi adalah untuk mudzakkar. Maka isim isyarah yang sesuai untuknya adalah hadza, bukan hadhihi. Demikian juga contoh selanjutnya. Hadza sadiqi. Ini teman laki-lakiku. Salah kalau kita katakan hadhihi sadiqi. Karena sadiq itu adalah kalimat atau kata mudzakkar. Selanjutnya untuk contoh isim isyarah yang muannats adalah hadhihi ukhti. Ini saudari perempuanku. Ini saudari perempuanku. Hadhihi ukhti. Salah kalau kita katakan hadza ukhti. Karena ukhti atau ukhtun adalah untuk muannas. Dia adalah kata muannas, isim muannas. Maka isim isyarah yang sesuai adalah hadhihi. Demikian juga contoh yang lainnya adalah hadhihi sadiqati. Ini teman perempuanku. Ya, hadhihi sadiqati. Salah kalau kita katakan hadza sadiqati. Karena sadiqah adalah isim muannas. Naam. Selanjutnya, kaidah yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah kaidah dalam membuat kalimat di dalam bahasa Arab. Kaidah dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Setelah kita mengetahui bahwasannya isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannats, maka jika terdapat isim dhamir atau kata ganti di awal kalimat dan ia berjenis mudzakkar, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus berjenis mudzakkar. Dan sebaliknya, jika terdapat isim dhamir atau kata ganti di awal kalimat dan dia berjenis muannats, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus berjenis muannats. Perhatikan contohnya. Contohnya adalah huwa mudarris. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru laki-laki. Huwa adalah isim dhamir atau kata ganti mudzakkar. Maka isim dhahir setelahnya juga harus mudzakkar. Contoh selanjutnya adalah huwa muhandisun. Dia seorang insinyur laki-laki. Ya, huwa adalah isim dhamir mudzakkar, maka isim dhahir setelahnya juga harus mudzakkar. Naam. Contoh untuk muannasnya adalah hiya tabibatun. Hiya tabibatun. Dia seorang dokter perempuan. Hiya adalah isim dhamir untuk muannats. Maka isim dhahir setelahnya juga harus muannats. Juga harus muannats, yaitu hiya tabibatun. Salah kalau kita katakan hiya tabibun. Ya. Salah kalau kita katakan hiya tabibun. Kemudian contoh selanjutnya adalah hiya talibatun. Artinya dia seorang pelajar perempuan. Jadi jika isim dhamirnya mudzakkar, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus mudzakkar. Jika isim dhamirnya itu muannats, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus muannats. Jadi harus sama jenisnya. Demikian. Demikian juga jika kita ingin membuat kalimat dari isim isyarah, ya, atau kata tunjuk. Jika terdapat isim isyarah di awal kalimat dan ia berjenis mudzakkar, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus berjenis mudzakkar. Dan sebaliknya,
jika terdapat isim isyarah di awal kalimat dan ia berjenis muannats, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus muannats. Ya. Contohnya adalah hadza akhi. Ini saudara laki-lakiku. Hadza adalah isim isyarah untuk mudzakkar, maka kata atau kata isim setelahnya juga harus mudzakkar, ya. Contoh yang lainnya adalah hadza shadiqi. Ini adalah temanku, teman laki-lakiku. Dan contoh untuk isim isyarah yang muannats atau yang perempuan adalah hadhihi ukhti. Ya, hadhihi ukhti. Ini saudara perempuanku. Atau contoh yang lainnya adalah hadhihi shadiqati. Ini teman perempuanku. Nah, jadi kaidahnya sama seperti dhamir yang di atas tadi, yaitu jika isim isyarahnya mudzakkar, maka kalimat atau isim dhahir yang mengikutinya juga harus mudzakkar. Jika isim isyarahnya muannats, maka isim dhahir yang mengikutinya juga harus muannats. Nah, demikian beberapa kaidah yang dapat kita jelaskan yang ada di bab yang pertama ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.